Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alia Azhara dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar dengan NIM A510220072. Di sini saya akan membacakan biografi tentang filsuf Islam yang bernama Syahab al-Din Suhrawardi. Nama lengkapnya yaitu Abu al-Futuh Syahab ad-Din Siddiqi Yahya ibnu Habash ibnu Amirak as-Suhrawardi, lebih dikenal dengan nama Syekh Ishraq. Setelah meninggal disebut sebagai Syekh Maktul. Tempat tanggal lahirnya yaitu Suhraward, sebuah desa yang terletak dekat Zanjan, Iran. Dilahirkan antara tahun 545 Haki atau 1150 Masehi hingga tahun 550 Haki atau 1155 Masehi. Tapi kebanyakan peneliti kontemporer termasuk Hussein Nas dan Henry Corbin menyebut kelahirannya tahun 549 Haki atau 1154 Masehi. Pendidikan mempelajari dasar-dasar ilmu pengetahuan umum dan agama sejak di Suhraward. Selanjutnya, Suhrawardi meninggalkan tanah kelahirannya menuju Marga untuk belajar hikmah kepada Syekh al-Din al-Jili. Selanjutnya, Suhrawardi meninggalkan Maraga menuju Isfahan untuk menuntut ilmu dari ulama lain. Ia berguru kepada Zahir al-Din al-Farisi dan mempelajari kitab Al-Basyair al-Nasriyah karya Umar bin Sahlah Sahwi. Selanjutnya, Suhrawardi meneruskan perjalanannya yang membawanya meninggalkan Isfahan. Selama beberapa waktu, Suhrawardi bertemu dengan para sufi dan ia pun sibuk dengan penyucian diri melalui berbagai wirid dan amalan tasawuf. Ketika mengunjungi Anatolia, dia bertemu sejumlah guru sufi dan filsuf terkemuka. Salah satunya adalah filsuf peripatetik terkemuka bernama Fakhr al-Mardini. Selanjutnya, Suhrawardi juga mempelajari berbagai disiplin ilmu seperti bahasa dan kedokteran kepada Fakhr al-Mardini. Dan selanjutnya, Suhrawardi memasuki Madrasah Halawiyah, kemudian memasuki Madrasah Nuriyah. Keahlian atau bidang ilmu yang dikuasai oleh Syahab al-Din Suhrawardi yaitu filsafat, hukum, dan teologi. Karya-karya Suhrawardi termasuk dalam jajaran para filsuf sekaligus sufi yang sangat produktif, hingga dalam usianya yang relatif pendek menghasilkan banyak karya, kurang lebih 50 karya. Saidin Hussein Nars mengklasifikasikan karya-karyanya menjadi 5 kategori, yaitu 1. Memberi interpretasi dan menyesuaikan kembali ajaran peripatetik serta hikmah isyraqinya. Dalam kelompok ini antara lain kitab Al-Talwiyat, Al-Mukawamat, Al-Mutahharat, Hikmahal Isyraq, dan lain sebagainya. Kedua, membahas tentang filsafat yang disusun secara singkat dengan bahasa yang mudah dijangkau, baik yang berbahasa Arab ataupun yang berbahasa Persia, yaitu Al-Lamhat, Hayakil al-Nur, Risalah fi al-Isyraq, dan lain sebagainya. Ketiga, karya yang bermuatan sufistik dan menggunakan lambang-lambang yang sulit dipahami. Dalam hal ini menggunakan bahasa Persia walaupun ada sebagian yang berbahasa Arab, yaitu Al-Aqal, Al-Ahmar, Al-Gab, Al-Garbiyah, Yaumun Ma'a Jam'at Asy-Syufiyin, dan lain-lainnya. Keempat, karya yang merupakan ulasan dan terjemahan dari filsafat klasik, yaitu Risalah Al-Tahir dan Risalah fi Hakikah al-Ishaq. Ini merupakan semua karya Ibnu Sina yang kemudian
diterjemahkan oleh Suhrawardi ke dalam bahasa Persia. Kelima, karya yang merupa serangkaian doa-doa yang dikenal dengan kitab Al-Waridat wa Al-Taqdisat. Pokok pemikiran dari Suhrawardi. Bagi Suhrawardi, pengetahuan bukanlah sekedar teori yang diyakini, melainkan perpindahan ruhani secara praktis dari alam kegelapan yang di dalamnya pengetahuan dan kebahagiaan merupakan suatu yang mustahil ke cahaya yang bersifat akali, yang di dalamnya pengetahuan dan kebahagiaan dicapai bersama-sama. Karena itu, menurut mazhab Isyarqi, pengetahuan diperoleh melalui penyiaran langsung dari substansi cahaya atau nur al-anwar. Karena memperoleh pengetahuan adalah juga memperoleh, maka setiap hierarki cahaya akan berusaha menuju dan mendekati sumber cahaya. Proses ini digambarkan oleh Neto sebagai hubungan hierarki cahaya yang lebih rendah yang menunjukkan kerinduan pada cahaya yang lebih tinggi. Sebuah proses di mana semua hal ingin kembali kepada sumber cahaya. Tema ini tentu saja dianggap terlalu romantis oleh kaum materialis. Namun, Suhadi telah memberikan format yang rasional untuk teman-temannya dalam Hikmah Al-Isyraq dan menegaskan bahwa teks tersebut tidak dimaksud untuk para sarjana yang tidak memiliki orientasi mistik teosofis. Ini karena inti ajaran falsafat iluminasi atau isyarqi adalah cahaya. Dari sifat dan penyebaran cahaya, Tuhan adalah cahaya yang disebut Suhrawardi sebagai Nur al-Anwar, cahaya sebagai penggerak utama alam semesta. Sedangkan alam semesta merupakan sebuah proses penyinaran raksasa, di mana semua wujud bermula dan berasal dari prinsip utama yang esa atau tunggal. Cahaya ini adalah sumber segala sumber dan tak ada yang bisa menyamakan kedudukan cahaya ini. Cahaya merupakan esensi yang paling terang dan paling nyata, sehingga mustahil bila ada sesuatu yang lebih terang dan lebih jelas dari cahaya. Pendapat ini sama dengan pemikiran Ibnu Sina tentang wajib al-wujud. Suhrawardi juga berpendapat bahwa Tuhan tidak dapat diliputi aksiden, art, ataupun substansi, jauhari, karena dapat mengurangi keesaan Tuhan. Maka dari itu, cahaya pertama mesti satu, esa, tunggal, baik zat maupun sifatnya. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.